Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Hai Zoom, live with Dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Saya akan membawakan tema yang buku ini muncul dari seorang ulama besar, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tentang dampak maksiat terhadap kehidupan seorang hamba. Maksiat adalah sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan yang Allah syariatkan. Adapun maksiat adalah sesuatu yang Allah larang, yang mengakibatkan sebuah dosa. Dosa tersebut diantaranya adalah ada syirik yang skala besar, kemudian durhaka kepada orang tua, zina, riba, dan sebagainya. Ataupun yang skala kecil bisa dusta, namimah, mencuri, dan sebagainya. Hal-hal tersebut tanpa disadari oleh seseorang, yang apabila kemaksiatan tersebut dilakukan dengan kontinu, rutin, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan tersebut kepada seorang hamba. Dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah merinci beberapa poin terkait dampak maksiat terhadap kehidupan seorang hamba. Yang pertama adalah hilangnya keberkahan dalam usia seorang hamba yang apabila hamba tersebut inten melakukan sebuah maksiat atau dosa. Umurnya habis dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia, yang menjauhkan dirinya dengan Allah. Hal itulah adalah sebuah dari akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian terhalangnya seseorang dari ilmu, karena ilmu adalah cahaya, sedangkan kemaksiatan adalah kegelapan. Yang dua hal tersebut tidak akan pernah menyatu dalam hati seorang hamba antara kemaksiatan dan ketaatan. Ilmu diberikan kepada Allah, dititipkan kepada Allah, kepada hambanya yang taat, hamba yang khusyuk, hamba yang hikmah, yang jauh dari kemaksiatan. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Kemudian, apabila maksiat tersebut dilakukan dengan kontinu, rutin, inten, maka akan menimbulkan kemaksiatan yang berikutnya. Itulah hal-hal yang diakibatkan dari sebuah maksiat atau dosa yang sadar atau tidak disadar dilakukan oleh seorang hamba yang kehidupannya berlumuran dengan maksiat. Kemudian maksiat dapat meruntuhkan reputasi atau nama baik seorang hamba. Karena memulihkan reputasi adalah sebuah hal yang sulit. Kita ambil contoh seseorang yang berprofesi aparatur pemerintah yang secara level posisi menempati posisi yang krusial, kemudian posisi yang vital. Namun ketika dalam pekerjaannya beliau melakukan sebuah kedzaliman dengan mengambil yang bukan haknya, baik itu berbentuk materi maupun in materi, contohnya suara maupun harta,
maka akan berpengaruh terhadap perilaku hamba tersebut. Dari yang memberatkan langkahnya, memberatkan jiwanya, hal itu tidak bisa dipungkiri oleh pelaku maksiat. Walaupun dia pulang membawa mobil yang mewah, namun hatinya berat karena dosa. Kemudian dampak maksiat dapat melemahkan hati, fisik, dan kecerdasan seseorang. Berapa banyak orang yang secara postur tubuh kuat, namun rapuh jiwanya karena dampak maksiat. Kemudian ada seorang ahli hikmah yang merasakan maksiat dalam testimoninya. Aku merasakan beratnya melakukan ibadah selama 5 bulan karena satu dosa. Itu hal buruk, hal besar yang pernah dilakukan oleh seorang pelaku maksiat. Demikian tentang dampak maksiat bagi seorang hamba. Semoga kita terhindar dari maksiat dan dosa. Semoga Allah meneguhkan langkah kita dalam istiqomah dalam ketaatan. Semoga kepada Allah Subhanahu wa taala. Adana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.